sono ginure carita Setunggal, kalih, tigo, sekawan. Ya, lajeng alon-alon ojo kesusu yo. Nggih, ngoten alon-alon mawon. Leren se, delo aku. Ya ngono mundurkan samperan koyo iki. Kini di kau tuai akibatnya. Ayo, mesem nih, mesem. Langkahmu gemetar, nafasmu tersendat saat akhirnya di kau sadari. Usai sudah riwayatmu. Kenapa nih? Aku duwe hadiah kanggo kowe. Kalau Kang Mas bisa membuat tidak jadi Raden Ayu, iku iso dadi hadiah sing paling apik buat nih. Kalau cita-cita bisa dihadiahkan, ora ono wong kaya Pandita Ramabai. Weh Mas, wong tubuhnya Pandita Ramabai iki ora dikurung nang kamar pingitan. Tubuh bisa hancur di tanah atau dibakar di atas kayu bakar. Tapi ini pikiranmu nih, tak ada batas waktunya. Allah, bel. Kombel, mengkosek. Hah? Lungguh, ayo, lungguh. Mau keluar kamar pingitan ora, gelem ora? Melebu ning kamarku, ning kono. Ono lawang kanggo metu kamar pingitan. Wes ya nih. Mas, Jangan pikiranmu terpenjara nih. Tak tunggu kamu di Belanda. Mijn hart, jou eeuwig trouwen. Want jou ben ik slechts alleen. Hai, saya Cecil Dion. Ada apa Kartini? Dia benar-benar cerdas. Pasti dia sekolah tinggi. Cepat sekali, dia juga seorang istri dan ibu dari satu anak. Dia Hilda van Sullenberg, tokoh fiksi dalam novelku. Dia seorang pengacara, pembela orang miskin dan perempuan tertindas. Dia sangat cerdas dan terhormati. Aku juga ingin seperti itu. Berkumpul dalam suasana yang tak ternilai harga. Kagem Mas Sosro Kartono ingkang kula tresnani di negara Londo. Matur nuwun sanget atas hadiah yang berharga ini. Panjenengan leres Kang Mas. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain membebaskan pikiran. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Sekali jiwa diserahkan,
selamanya tidak akan pernah bisa kita miliki kembali. Ni tidak akan serahkan jiwa ini kepada siapapun. Dia harus menjadi saksi kepedihan dan kebahagiaan Ni di masa depan. Untuk adikku Trinil, tidak ada yang lebih membahagiakan selain kabar baik darimu. Aku senang, akhirnya sampean nemu kakek kebebasanmu. Itu semua berkat Kang Mas. Aku tidak akan memberikannya jika kamu tidak memintanya. Begini loh Nil, apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika untuk dirimu sendiri. Jenengan kudu berbagi. Nggih, Kang Mas. Terima kasih, Kang Mas. Wiswayai, adik-adiknya melebu impingitan. Nggih, Bu. Ayo masuk. Ngertos, Bu. Semua Kang Mas dan Mbak Yu pergi menikah. Aku yang paling kuasa di sini. Kalian ngerti kan? Mesti nurut apa? Ngertos Mbak Yu, tapi kalau nyembah sampai pegel seperti ini, baru saya alami sekarang Mbak Yu. Nah. Iku. Koe, arep terus-terusan pegel, lang luwih saka iku. Koe, kudu nglayani wong lanang sen bukan pilihan dhewe. Gelem koe? Apa tidak ada pilihan lain Mbak Yu? Tidak ada. Tapi kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Ayo, siji anakanmu. Ayo. Baikku, delah. Iki lawang iki, batas dunia luar kamar iki. Kamar kita iki, satu-satunya tempat di Japara di mana kita iso dadi diri kita sendiri. Koe iso nguyu sebebasmu, ngumbar runtuh sekarapmu. Wes, ayo, nonton gayaku. Nonton, ngoyo. Nah, koe, iku. Bonten Mbak Yu. Ojo panggil aku Mbayu. Ojo panggil aku Mbayu. Ora perlu tata rama karo aku. Ora perlu bahasa halus karo aku. Panggil aku Kartini saja. Trinil. On yo Yekik mas it's not me So live and care Tolonglah kami. Perempuan kalau pintar masak, suami udah dibetah di rumah. Kalau nih masak ya untuk nih sendiri dan orang yang dicintai. Kalau Ndoro Ayu punya suami, ya mesti Ndoro Ayu cintai. Nek lanangnya si bujang, orang duwe bojo, dan mendukung cita-cita nih, pasti nih cinta. Nyun sewu, kulo didahului Bupati Nyawasake Omben, lan panganan kangge tamu, tigo ladi sedoyo. Baik, tentu. Bo, Nando sapa Fatma? Kepala Sekolah Tuan Baron Paditmar, Kanjeng Asisten Residen Joporo yang enggal, jenenge Tuan Ovingsur beserta istri. Ovingsur,
Bayu ngerti. Kue sopo? Apa kabar putri Anda, Tuan Baron? Dia sekolah di Perancis, di sekolah pendidikan guru. Itu impiannya sejak ia duduk di sekolah dengan putri Anda. Dan Kartini sekolah di mana sekarang? Dia masih dalam pingitan. Pingitan? Anda mengurung putri-putri Anda di rumah. Romo tidak benar-benar mengurung kami. Kami boleh bermain dan membaca. Piye, kok iso-isone Doro Ayu Kartini sing awanapan sing pendopo? Sedurunge nampan kulo ing rebut dening Doro Ayu Patmo. Direbut bagaimana? Tahu tidak, aku yang dimarahi. Hati-hati Yen, diulangi meneh. Nggih. Kami sudah berhenti, besok main lagi. Raden Ajeng Kartini, murid terbaik saya di sekolah. Saat ia usia 10 tahun, dia menulis tentang karangan Pandita Ramabai. Apakah saya boleh membacanya? Saya merasa terhormat jika penulis artikel perempuan modern di majalah The Holland Sally mau membaca karangan saya. Kamu membaca The Holland Sally? Ya, artikel Anda sangat menginspirasi saya, Nyonya. Saya ingin mengundang Putri Tuan ke rumah. Bolehkah? Tuan Sasaningrat mengatakan bahwa Putri Kartini masih dalam pingit dan kita harus memberi hormat kepada derisi mereka. Maafkan kami, Tuan. Ini karyamu indah sekali. Ya, benar. Wayang? Karya siapa ini? Ya benar, itu karya saya, Bu. Saya sangat bangga terhadap karya kalian. Kalian sangat kompak seperti Clever Plan. Ibu membimbing saya agar menjadi penulis hebat seperti Ibu. Saya ingin tulisan saya diterbitkan. Bisakah? Bisa kita usahakan. Saya punya beberapa kawan redaktur majalah dan koran. Tapi jangan khawatir, Ibu akan membantu kamu. Tunggu sebentar. Jurnal ini untuk kamu. Lihatlah bagaimana mereka menuangkan gagasan dalam tulisan itu. Terima kasih, Ibu. Kenapa bukan adik saya saja, Raden Mas Aryo Kadirun Hadiningrat, yang menulis artikel ini? Dia adalah Bupati Demak yang sangat terpelajar. Adik Anda telah menulis artikel yang muncul di edisi sebelumnya. Tahun ini adalah giliran Anda. Saya ingin Japara mendapatkan perhatian di tahun ini. Berilah saya waktu berpikir sebentar. Bolehkah Anda membaca artikel ini? Ini artikel Anda, Nyonya? Tidak, itu artikel putri Anda, Raden Ajeng Kartini. Tuan Sasaningrat, bagaimana jika kami mengirim artikel putri Anda ke lembaga kerajaan Belanda? Ya, benar. Dengan izin Kartini, artikel itu bisa dipublikasikan dengan nama Anda. Nun sewu Romo, apakah Romo yakin bahwa tulisan ini sama baiknya dengan tulisan Paman Hadiningrat? Lah, Ndoro, sing biji tulisanmu iku ben wong liya wae, malah Romo akan menerbitkan. Bagaimana boleh tidak?
paket Doro. Thank you. Yes. Sayurnya sudah, Nil. Sebentar lagi nih matang. Awas jangan sampai kelupaan. Iya. Wih, Doro lagi pada ngopo toh? Arep masak, kanggo Nyonya Ovingsur Patmo. Oh, Nyonya Ovingsur, orang Londo itu ya Doro? Nggih, Patmo. Patmo, bisa bahasa Londo ora? Wih, isolah. Coba, Patmo. Sek. Markimah temah kiki. Baseng or momoki. Aduh, sudah. Saya ke depan ya, Doro. Nggih, Patmo. This is all home. Patmo ada saja, Mbak. Kanggo sopo makanan dewe. Kak Selamat, Kak Busono. Kanggo sopo? Kanggo Nyonya Ovingsur, Kang Mas. Bener toh Mas? Gunjingan poro-poro itu bener toh Mas? Ranjanil. Saya dan Dimas Busono mohon izin untuk ikut membantu Romo menjaga adik-adik sambil menunggu surat saya menjadi bupati dari residen Side House. Yo wes. Wes, tunggu. Ono apa to, Patmo? Nyun sewu, pangapunten Doro Ayu. Kulo diperintahkan oleh Tuan Selamat, Doro Ayu tidak diizinkan keluar pendopo. Aku arep nganter kakek tulisanku, jeng arep terbit esok ke rumah Nyonya Ovingsur. Oh, kulo ae sing ngantare. Wes, baik. Tutup. Bakar! Jangan sampai aristokrat mengerti kalau putri dari keluarga Sosoningrat menjadi gadis yang liar pemikirannya. Baik. Ora iso iki. Kita ora bisa meneng wae. Kita piye? Aku kudu Nyonya Ovingsur. Terus piye carane? Kene Mbak Yu kasih tahu, kowe etok-etok nganter ke panganan iki kanggo Nyonya Ovingsur. Tapi sing paling penting wenehono syarat iki. Ngerti ora? Ngerti, Mbak Yu. Nah, kene. Nah, ayo. Ayo. Tuan mau kemana? Mau ke rumah siapa? Punten dayu kasinten. Mau ke rumah Nyonya Ovingsur. Oh, kulo ae sing ngantare. He Patmo, iku udah urusanmu. Ora perlu ngomong sampean. Sampean iku piye sih? Ayo ngelih.
Nyun, nyun nyonya. Nyonya. Pasti darah sini. Salah. Jublak suang neting galender membuka tudung gudel pak empol lere sopong goyo deli kakek sir panggele kopong sir panggele kopong. Darah Adina? Salah. Aduh, semua salah. Kartini menulis tentang seni ukir Japara. Ya, dan tidak hanya itu saja, artikel dan karya-karya Kartini akan diperankan di Den Haag sehubungan dengan penobatan Ratu Wilhelmina sekaligus memperingati penobatan Ratu Wilhelmina. Dan Tuan yang akan dapat namanya toh? Ya, butuh sekali Kartini dan kemudian saya akan memberikan yang dibutuhkan untuk masa depannya. Oh iki tondo sing arep diukir. Nggih, Romo. Ukir macam iki arep digawakan nagara Londo. Opo ya laku? Yang ukir-ukir itu kan bodoh. Basa Londo saja ra iso. Ora iso basa Londo. Bukan berarti bodoh, Kang Mas. Ukiran kui ndesa ngisi-ngisi nih. Nuwun sewu Ndoro Ayu, kula uda wong alit, didhawuhi ukiran saiki sedang sepi. Kula wedi didhawuhi ukir wayang. Nun sewu, Pak. Iki apik, Pak. Lan unik, Pak. Wah iki iso dadi ukiran di desa iki tambah akeh. Saya takut kena kutukan. Tuhan. Wes, aku sing nanggung dosane. Sabar, Ndok, sabar. Jangan begitu, Romo. Ampun, Romo. Perintah Kartini sama saja dengan perintahku. Sing tentang Kartini, odo bertentang denganku. Ngerti? Siap, Ndahu. Dan cerita supaya barang-barang ini tiba di Belanda dengan selamat, sesuai dengan permintaan kakak Anda. Terima kasih Nyonya. Sampaikan salam saya kepada kakak Kartono. Baik, akan saya sampaikan. dibesarkan dalam suka duka bersama kita lewati cerita ini. Waduh, lah kok gambar wayangnya male? Wis toh, ora wedi iki apik. Tolong gawe loro. Sing siji arep tak kirim ke Londo, sing siji meneh tak simpen ke rumah. Nggih, Doro. Masuk. Mlebu wae, tutup lawange. Nuwun sewu, wonten menapa Ndoro Ayu? Kamu tahu kan, kenapa aku memanggilmu ke kamarku ini?
Saya hanya bisa menduga ini ada hubungannya dengan Tuan Putri Kartini dan Tuan Putri Kardina. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang aku akan bertindak keras terhadap anak-anakmu. Baik, kalau memang itu yang terbaik, saya setuju. Sesungguhnya Tuan Selamat sudah bersikap keras terhadap adik-adiknya. Semua ini tidak akan terjadi jika Romonya tidak bersikap seperti apa yang selama ini dilakukannya. Alasanmu masuk akal. Tapi, di balik alasanmu itu, aku juga bisa melihat kemungkinan agar aku tidak bertindak keras terhadap anak-anakmu. Setiap ibu mesti ingin melindungi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nuwun sewu Ndoro Ayu. Kalau saja panjenengan mau bersabar sedikit saja, sesungguhnya kita mempunyai harapan yang sama. Kalau perempuan itu orang perlu menikah. Aku sing setuju. Aku ora bakal nikah. Soale kita sudah bisa bantu orang banyak tanpa bantu suami. Ya toh? Iya, betul-betul. Mila. Dulu lagi. Apa tuh nih? Aku menulis iklan cari korespondensi ke negara Belanda. Piye? Untuk apa korespondensi ini nih? Untuk membuat pertemanan kita lebih luas. Ye. Aku harap minta tolong Nyonya Terhot biar memuat ini. Apik ora? Apik tenan nih yo. Bola bali kedolanan, bola bali wes kapusan, janji manis nalika awal pacaran, dadi badut nalakoni. Iki surat dari Stella Zainal. Sopo iku? Koyone iki surat korespondensi yang kowe kirim dan lalu. Kau panggil jahat yang menyelimuti sampai ku tahu dunia telah Stella, jadi kamu seorang feminis, Stella? Ya, di luar perbedaan fisiknya, saya percaya laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Di negeriku, gadis-gadis terantai kakinya, dan kami memiliki sedikit kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari negerimu, dan selebihnya kami kembali masuk ke dalam pingitan. Saya sering membaca tulisan yang memposisikan perempuan di tanah Holland seperti itu. Saya pikir mereka sangat menikmati posisi itu. Tapi kamu mengubah pandanganku, Kartini. Saya harus mengatakan bahwa kami, para perempuan Jawa juga, mempunyai hak yang sama. Seperti di negerimu. Semoga perjumpaan ini bisa membuatku lebih mengerti keadaan kalian. Saya akan menjadi corongmu untuk menyuarakan kegelisahanmu. Terima kasih, Stella. Ngomong-ngomong, umur pinten sampean nikah? 14 tahun, Doro. Iki anakmu? Iki putuku, kui anakku. Ing umur pinten sampean nikah? 12 tahun, Doro. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh.
percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi. Tahukah kamu Stella, kami, para perempuan Jawa, tidak pernah memikirkan akan menjadi istri siapa dan menjadi istri yang keberapa. Kami, para perempuan Jawa, tidak pernah memikirkan hal itu. Satu-satunya yang dapat merubah pemikiran itu adalah pendidikan. Mimpi adalah kunci Makasih, Pak. untuk kita. Pak Atmo, tolong bawakan kapur dan makanan kecil ke sini. Nggih, Doro. Langsung dibagikan saja, Pak. Sekarang kita belajar aksara Londo. Aksara Londo yang pertama, huruf A. Iki sing gede. Iki aksara Londo sing kecil. Coba dibaca. Ayo ditulis di kertas saben-saben. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Wah, ono Romo Hadini ngerasa keluarga. Ono apa ya? Iyo, biasanya Romo Hadiningrat nengkene. Nil! 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 Iya kabar. Baik, Romo. Syukur-syukur ndoro meneh jadi bupati. Ono Romo Hadini ngerasa keluarga. Ono apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nun sewu Pak Kiai, apakah benar arti surat Al-Fatihah itu? Saya hanya menyampaikan. Menopo ingkang Pak Kiai, apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Itu ayat pertama yang diturunkan di bumi, yang meminta Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Pak Kiai, apakah membaca hanya untuk seorang laki-laki?
Semua manusia, laki-laki maupun perempuan, semuanya diwajibkan untuk membaca. Nun sewu Pak Kiai, mengapa Pak Kiai tidak menerjemahkan isi Al-Quran dan membuatnya menjadi buku? Saya sedang melakukan doa ini, tetapi sayangnya banyak orang Islam lebih puas hanya bisa membaca bahasa Arab tanpa tahu makna dan artinya. Kula minta tolong Pak Kiai, tolong segera diselesaikan. Saya benar-benar ingin tahu apa isi dari Al-Quran. Insya Allah. Nyuwun pangapunten Romo. Yo wes. Ndoku Kardina, calon jodohmu kui sebentar lagi jadi Bupati Pamalang. Dia orang baik. Tapi dia sudah mempunyai istri, Romo. Ya Romo mengerti. Namun perjodohanmu sudah ditemukan sebelum kamu masuk pingitan. Romo wes kadung janji Nduk. Romo sebagai bangsawan biso ingkar janji. Neng kene. Wes Nduk wes. Langkahmu gemetar, nafasmu tersendat saat akhirnya kau sadari usai sudah cukup sudah kau derai hatiku. Mengapa ini semua harus terjadi agar kau mengerti. Usai sudah Sing kuat awake dhewe kudu kuat apapun rintangannya. Aku ora bakal nikah, Nil. Kamu saksiku. Aku ora bakal nikah, Nil. Ini sengaja, Nil. Aku ora bakal nikah, Nil. Bahwa saya pergi
Iki Stella, bawa saya pergi ke negerimu. Ada apa? Ada apa kat sini? Hancur. Apa yang bisa saya bantu? Bawa saya ke negerimu, Stella. Bawa saya ke tempatmu. Welcome Tuan Baron dan Nyonya Ofingsur. Ya. Senang bertemu kembali denganmu, Tuan Sosroningrat. Saya membawa kabar dari Stella untuk putri Anda. Di mana putri Anda? Putri saya ada. Mari Nyonya. Anak-anak Anda, termasuk Kartini, telah menunjukkan minat dan bakat yang luar biasa dalam menimba ilmu. Saya berpikir mungkin saatnya mereka pergi ke Belanda untuk pendidikan lebih lanjut. Pergi ke Belanda, itu adalah keputusan yang besar. Bagaimana bisa saya melepaskan mereka begitu saja? Saya paham kekhawatiran Anda, namun Belanda menawarkan kesempatan pendidikan yang tak tertandingi. Ini akan membuka pintu untuk pengetahuan yang luas dan pemahaman mendalam. Bagaimana dengan risiko mereka terpengaruh oleh budaya Barat? Kita bisa memberikan fondasi yang kuat pada nilai-nilai mereka. Mereka akan menjadi ujung tombak perubahan positif di masa depan. Menggabungkan nilai-nilai lokal dengan pengetahuan global. Saya masih ragu. Saya paham kekhawatiran Anda, Tuan Sosroningrat. Namun, ini adalah langkah penting untuk kemajuan dan perkembangan anak-anak kita. Mereka adalah generasi masa depan yang akan membawa perubahan positif bagi bangsa ini. Akan saya pertimbangkan dengan matang. Saya harus memikirkan baik-baik langkah ini. Saya setuju. Terima kasih atas pertimbangannya. Semoga kita bisa mencapai kesepakatan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita dan bangsa ini. Mohon sewa, Romo. Jangan biarkan Kartini pergi ke Londo, Romo. Bu, saya hanya ingin sekolah, bukan hanya menikah, Bu. Ora! Saya janji akan menjadi Raden Ayu yang Ibu inginkan. Saya hanya ingin sekolah seperti Mbak Ayu Kartini, Bu. Dengar Ibu. Ibu sudah menekan perasaan. Dinikahi bapakmu tanpa cinta. Demi menjaga martabat Dadi Raden Ayu. Apakah londo-londo itu bisa menggantikan pengorbanan ibu dengan menyekolahkanmu? Matur sembah nuwun, Romo. Sing hati-hati, Nduk. Nggih, Romo. Biar bagaimanapun, kalau Mas menurut Kartini untuk sekolah tinggi, itu berarti salah. Apa karena Kartini anak perempuan? Orang ngunu, Kang Mas. Putri-putrimu iku wes ngerusak tradisi, bersembunyi pakai nama Het Coverbed. Yang jadi nenek moyang. Dimas, perubahan pasti akan terjadi. Marilah kita mau sendiri, jujur dan saling bebenah. Kalau
Mas menuruti permintaan anak perempuan untuk sekolah tinggi, nantinya mereka minta jabatan jadi bupati. Dan kalau sudah seperti ini, bisa terjadi loh mas, anak tukang kayu jadi raja. Ini akan kacau. Perubahan pasti akan terjadi, tinggal siapa yang akan memulainya. Kalau Kang Mas dan Dimas tidak mau memulainya, ya jangan pakai anak saya sebagai tameng. Itu namanya pengecut. Oh, sekarang semakin jelas, sangat jelas sekali kalau kamu sengaja menggunakan pedang lepas dari sarungnya. Apa yang harus saya syukuri dari seorang lelaki yang sudah memiliki 3 orang istri? Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan Wedono. Saya akan tetap menunggu jawaban proposal dari negara Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui atau bahkan ditolak. Lamaranmu ini harus kamu jawab dalam waktu 3 hari. Mestine kue iku. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Pangampunten Ibu. Kartini. Nyun sewu, izinkan saya berbicara. Kamu bisa tuh nyuwun Romo. Pulang buat turun mas. Sekarang semua sudah jelas. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu tetap di sini sampai Bupati Rembang itu memboyongmu. Jangan, Bu. Ini harus gimana? Ayo. Berkumpul dalam suasana yang tak ternilai harganya, berbagi tawa. Nopo yu? Jangan panggil aku ibu. Kita tidak sedang dalam pendopo. Nggih, Bu. Duduk. Suka duka bersama kita. Ada yang ibu ingini tahu dan mengerti. Apa yang sudah dipelajari dari aksara Londo. Kebebasan, Bu. Dan apa yang tidak ada dalam aksara Londo. Ini tidak tahu. Bakti manusia ketika di pangku hatinya tentram. Karena keseimbangannya terjaga. Dan sepintar-pintarnya Londo itu menguasai dunia ini, mereka tidak akan pernah mengenal pangku. Harapan ibu, Ni bisa sekolah tinggi dan derajatnya lebih tinggi dari ibu Nil. Enggak, Bu. Sing kuat Nil, sing kuat. Enggak, Bu. Piye? Opo kowe wis siap nyandang Raden Ayu? Kulo sanggah
Kulo mamping pinangan Kang Mas Adapati Joyoningrat dari Remang. Tapi ada syaratnya. Opo meneh? Wes toh. Coba terus no. Ingkang kaping setunggal, saya tidak mau mencuci kaki Kang Mas Adapati Joyoningrat di atas pelaminan. Ingkang kaping kalih, saya tidak mau dibebani sopan santun yang rumit. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Ingkang kaping tigo, cukup Nil. Koe ning mikir awamu dewe. Ibu tidak akan membiarkan syarat itu semua bakal kelakon. Mila res, Bu. Aduh, Ibu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri ngerti, Mas Cokro lebih mencintai istri mudanya yang lebih pintar, perempuan yang lebih terpelajar. Lastri gak kuat, Bu. Nih, terus no, Bayu itu dukung kowe. ingkang kaping tigo, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya membuat sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Wis, mungkuwi wae. Setunggal malih Romo. Saya ingin Yungasirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra dan putri Romo memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yuk lagi. Yo wes, neng kono cepat ditulis syarat-syaratmu, mau biar diatur kue Bupati Rembang. Bu Sono, panggil Atmo. Enggak, Romo. Saya Romo. Saya itu anak laki-laki petang. Anda jadi gak bisa. Opo benar Dejeng Kartini yang menulis syarat-syarat pernikahan itu? Nyun sewu Kang Mas, kalau Kang Mas keberatan dengan cara-cara tipun, kulo mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permasalahan antara keluarga. Nyun sewu Romo, saya geli dengan kekhawatiran Dejeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu wajar karena Dejeng Kartini belum mengenal saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan oleh surat. Nyun sewu, Romo. Istri saya yang mengumpulkan semua itu. Ia sangat memuja-mujamu. Ia kepingin anak-anak kami menemui Dejeng Kartini. Tapi ia keburu sakit dan meninggal. Saya turut berduka cita, Kang Mas. Sebelum ia meninggal, jika kelak ia harus pergi, ia kepingin anak-anak kami diasuh oleh ibu yang berhati kuat serta cerdas seperti Dejeng Kartini. Aku ikhlas menerima syarat-syaratmu. Aku akan mengawal cita-citamu. Bagaimana Dejeng?
Ni pamit, Romo. Ni pamit, Ibu. Ni pamit, Ibu. Ni pamit, Bu. Ni nyun pamit, Ibu. Ni nyun pamit, Bu. Ni arep dadi Raden Ayu, Ibu. Ni nyun pamit, Ibu. Nyun pamit, Ibu. Perlahan telah kau ajarkan cara menerima rasa, baik buruk yang ku punya. Kau panggil jahat yang menyelimuti, sampai ku tahu dunia telah kini menyakiti. Dan ku bisikan, asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai. Dan saya akan membawa mimpi ini kemanapun saya melangkah. Biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia karena jalannya sudah terbuka. Dan saya ada turut mengadakan jalan ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri.